Jelajahi 10 prinsip Buddha untuk mencapai kedamaian dan ketahanan batin. Pelajari cara untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh tantangan eksternal dengan menggunakan kebijaksanaan dari ajaran Buddha. Bayangkan menjalani hidup di mana tidak ada yang mengganggu kedamaian batin Anda, di mana Anda tidak terpengaruh oleh hinaan, tantangan, atau kekacauan di sekitar. Seberapa memberdayakankah itu? Hari ini, kita akan menjelajahi 10 prinsip Buddha transformatif yang dapat membantu Anda mencapai kondisi pikiran yang tenang ini. Seperti yang pernah dikatakan Buddha, kedamaian datang dari dalam, jangan mencarinya di luar. Mari kita temukan bersama cara menciptakan tempat perlindungan batin ini. Prinsip 1. Penghinaan dan pelanggaran. Dalam ajaran Buddha, hinaan dan pelanggaran hanya memiliki kekuatan jika kita memberinya kekuatan. Bayangkan seseorang melempar batu ke kolam. Air beriak tetapi akhirnya kembali tenang. Demikian pula, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, itu dapat mengganggu kedamaian kita sebentar, tetapi kita dapat memilih untuk melupakannya dan kembali ke keadaan tenang kita. Buddha berkata, berpegang pada kemarahan seperti meminum racun dan berharap orang lain yang akan mati. Ketika kita berpegang teguh pada kemarahan dan kebencian, kitalah yang menderita, bukan orang yang menghina kita. Kata-kata mereka seringkali mencerminkan masalah mereka sendiri daripada masalah kita. Dengan menyadari bahwa kata-kata orang lain mencerminkan keadaan pikiran mereka, kita dapat menanggapi dengan belas kasih alih-alih, membiarkan kenegatifan mereka memengaruhi kita. Dengan cara ini, kita tetap tidak terpengaruh dan menjaga kedamaian batin kita, seperti kolam yang kembali tenang setelah riak-riaknya memudar. Prinsip 2. Ubah setiap orang menjadi guru. Dalam ajaran Buddha, kita dianjurkan untuk memandang setiap orang yang kita temui sebagai guru. Ini berarti setiap orang, baik yang membawa kegembiraan maupun tantangan, memiliki sesuatu yang berharga untuk diajarkan kepada kita. Seperti yang diajarkan Buddha, ketika Anda menjaga diri sendiri, Anda menjaga orang lain. Ketika Anda menjaga orang lain, Anda menjaga diri sendiri. Mengadopsi perspektif ini membantu kita mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk berkembang. Misalnya, jika seseorang bersikap tidak baik kepada kita, kita dapat belajar kesabaran dan kasih sayang. Melihat orang lain sebagai guru membuat kita berpikiran terbuka dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Setiap interaksi kemudian menjadi peluang untuk belajar dan berkembang, membantu kita tetap fokus dan tangguh. Prinsip 3. Ubah rasa iri menjadi emulasi. Alih-alih merasa iri, ajaran Buddha mendorong kita untuk mengubah rasa iri menjadi meniru. Ketika kita melihat seseorang berhasil atau memiliki kualitas yang kita kagumi, kita dapat memilih untuk terinspirasi daripada merasa iri. Seperti yang dikatakan Buddha, jangan iri dengan kualitas baik orang lain, tetapi tirulah kualitas baik itu sendiri karena rasa kagum. Alih-alih merasa buruk tentang diri kita sendiri, kita dapat menggunakan keberhasilan orang lain sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Dengan mengagumi dan belajar dari mereka, kita dapat tumbuh dan menjadi lebih baik tanpa merasa direndahkan. Mengubah rasa iri menjadi meniru membantu kita tetap positif dan fokus pada kemajuan kita sendiri, tidak terpengaruh oleh perbandingan dan hal-hal negatif. Prinsip 4. Bersikap tegas terhadap diri sendiri, namun toleran terhadap orang lain. Agama Buddha mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi standar diri sendiri, sambil bersikap toleran terhadap kesalahan orang lain. Ini berarti, kita harus berusaha mencapai kesempurnaan pribadi tanpa bersikap kasar atau menghakimi orang lain. Seperti yang dikatakan Buddha, Anda sendiri, sama seperti siapapun di seluruh alam semesta, berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang Anda. Dengan bersikap tegas terhadap diri sendiri, kita berfokus pada pertumbuhan dan peningkatan diri sendiri, menjadi lebih disiplin, dan mengembangkan rasa harga diri yang lebih kuat. Pada saat yang sama, bersikap toleran terhadap orang lain membantu kita menumbuhkan empati dan pengertian, menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanannya sendiri. Pendekatan yang seimbang ini mendorong perkembangan pribadi dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan mempraktikkan disiplin diri dan toleransi, kita tetap tenang dan kalem, tidak terpengaruh oleh tindakan atau kesalahan orang lain,
membangun kehidupan yang harmonis yang dipenuhi dengan pertumbuhan pribadi dan hubungan yang penuh kasih sayang. Prinsip 5, tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti Anda. Agama Buddha mengajarkan bahwa tidak seorang pun dapat benar-benar menyakiti kita tanpa persetujuan kita. Ini berarti bahwa meskipun tindakan orang lain dapat menyakitkan, cara kita bereaksi terhadapnya berada di bawah kendali kita. Seperti yang dikatakan Buddha, tidak seorang pun menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak seorang pun dapat, dan tidak seorang pun dapat melakukannya. Kita sendiri yang harus menjalani jalan tersebut. Ketika kita mengembangkan rasa percaya diri dan kedamaian batin yang kuat, kita menjadi tangguh terhadap bahaya eksternal. Bayangkan sebuah pohon yang berdiri kokoh melawan angin kencang. Pohon itu mungkin bengkok, tetapi tidak patah. Demikian pula, dengan mengembangkan kekuatan batin, kita dapat menghadapi tantangan hidup tanpa terpengaruh secara mendalam. Prinsip ini mendorong kita untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan kita sendiri, daripada menyalahkan orang lain atas rasa sakit kita. Dengan berfokus pada pembangunan ketahanan batin kita melalui praktik-praktik seperti meditasi, kesadaran, dan refleksi diri, kita memperkuat inti batin kita dan menjadi kurang rentan terhadap hal-hal negatif eksternal. Memahami bahwa tidak seorang pun dapat menyakiti kita tanpa persetujuan kita memberdayakan kita dan memberi kita kebebasan untuk memilih bagaimana kita menanggapi kesulitan hidup. Dengan menjaga kedamaian batin kita dan tidak membiarkan tindakan orang lain mengganggu kita, kita menjalani kehidupan yang lebih tenang dan berdaya. Prinsip 6. Kekuatan penerimaan. Penerimaan merupakan alat yang ampuh dalam ajaran Buddha. Penerimaan melibatkan penerimaan terhadap segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa perlawanan atau penghakiman. Seperti yang diajarkan Buddha, terimalah apa adanya, lepaskan apa yang telah terjadi, dan miliki keyakinan terhadap apa yang akan terjadi. Ketika kita menerima situasi dan orang apa adanya, kita terbebas dari rasa sakit karena mencoba mengubah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini tidak berarti kita menjadi pasif. Sebaliknya, ini berarti kita mengakui momen saat ini dan menanggapinya dengan kejelasan dan kebijaksanaan. Penerimaan memungkinkan kita menyimpan energi untuk tindakan positif daripada membuangnya untuk perlawanan. Bayangkan berada di atas perahu di sungai. Melawan arus akan membuat Anda lelah, tetapi dengan menerima arus, Anda dapat menavigasi dengan lebih efektif. Demikian pula, dengan menerima pasang surut kehidupan, kita dapat menangani tantangan dengan lebih lancar. Mempraktikkan penerimaan juga menumbuhkan kasih sayang dan pengertian. Ketika kita menerima orang lain, dengan segala kekurangannya, kita membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih berempati, menciptakan lingkungan yang mendukung di mana setiap orang merasa dihargai dan dipahami. Penerimaan tidak berarti kita berhenti berjuang untuk perbaikan. Itu berarti kita melakukannya dari tempat yang damai dan pengertian. Dengan menerima momen saat ini dan melepaskan penolakan, kita mengurangi penderitaan dan mempertahankan ketenangan serta kepuasan, apapun keadaannya. Kedamaian batin ini memungkinkan kita untuk hidup lebih penuh dan gembira, tidak terpengaruh oleh perubahan hidup yang tak terelakkan. Prinsip 7. Hidup sesuai alam. Hidup selaras dengan alam dan ritmenya membantu kita tetap membumi. Seperti yang dikatakan Buddha, seperti lilin tidak dapat menyala tanpa api, manusia tidak dapat hidup tanpa kehidupan spiritual. Prinsip ini mendorong kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan alam dan siklusnya. Dengan hidup sesuai dengan alam, kita menyadari keterkaitan semua kehidupan dan menghargai keindahan serta keseimbangan lingkungan sekitar kita. Misalnya, perubahan musim mengajarkan kita tentang pertumbuhan, kemunduran, dan pembaruan, mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Dengan mengikuti ritme alami, seperti bangun saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam, kita meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental kita. Keselarasan dengan alam ini membantu kita merasa lebih seimbang dan tidak terlalu stres. Hal ini juga mendorong gaya hidup yang lebih sehat, mendorong aktivitas seperti menghabiskan waktu di luar ruangan, mengonsumsi makanan utuh, dan mempraktikkan kesadaran penuh.
Hidup sesuai dengan alam juga berarti menghargai dan melindungi lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pengelolaan bagi planet ini. Merangkul kesederhanaan dan kearifan alam membantu kita melepaskan diri dari tekanan modern, menciptakan kehidupan yang lebih damai dan memuaskan. Dengan berfokus pada hal-hal penting dan mengurangi kerumitan yang tidak perlu, kita tetap tidak terpengaruh oleh tekanan buatan, menemukan pelipur lara dan kekuatan di alam. Mengintegrasikan kearifan alam ke dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita tetap terhubung dengan diri kita yang sebenarnya dan dunia di sekitar kita, mendorong rasa harmoni dan ketahanan yang lebih dalam. Prinsip 8. Fokus pada kehidupan yang etis. Hidup etis merupakan inti dari ajaran Buddha. Buddha mengajarkan, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan akan menjadi diri Anda. Ajaran mendalam ini menyoroti kekuatan pikiran kita dan dampak langsungnya terhadap kehidupan kita. Dalam ajaran Buddha, hidup etis melibatkan penerapan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Dimulai dengan memahami bahwa tindakan, perkataan, dan pikiran kita memiliki konsekuensi. Hal ini dirangkum dalam hukum karma, yang mengajarkan bahwa perbuatan kita menciptakan riak yang kembali kepada kita dalam beberapa bentuk. Dengan berfokus pada tindakan yang benar dan perilaku moral, kita membangun fondasi integritas yang melindungi kita dari pengaruh negatif. Ini berarti jujur dalam perkataan, baik dalam tindakan, dan adil dalam berurusan dengan orang lain. Ketika kita hidup etis, kita menciptakan karma positif yang mengarah pada kehidupan yang lebih damai dan harmonis. Misalnya, mempraktikkan kejujuran membangun kepercayaan dan keandalan yang memperkuat hubungan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Berbicara dengan jujur menciptakan suasana kepercayaan dan transparansi, membantu kita membentuk hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan orang lain. Tindakan kebaikan dan kasih sayang tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi juga membawa kita kegembiraan dan kepuasan. Isyarat sederhana seperti membantu tetangga atau menunjukkan empati kepada teman dapat sangat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Menghormati semua makhluk hidup, termasuk hewan dan alam, memperkuat hubungan kita dengan dunia dan mendorong hidup berdampingan secara harmonis. Kehidupan yang etis juga membantu kita menjaga hati nurani yang bersih, mengurangi rasa bersalah dan penyesalan yang dapat mengganggu kedamaian batin kita. Hal ini mendorong kita untuk berpikir sebelum bertindak, memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan nilai-nilai kita dan tidak merugikan orang lain. Dengan menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian, seperti berbohong, mencuri, atau terlibat dalam kekerasan, kita mencegah konsekuensi negatif dan menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita. Kesadaran diri dan refleksi ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan pikiran yang jernih. Hidup yang etis melibatkan disiplin diri dan pengendalian diri. Hal ini mengharuskan kita untuk menghindari perilaku yang menyebabkan penderitaan, seperti ketidakjujuran atau bahaya. Mempraktikkan pengendalian diri dan membuat pilihan yang bijaksana memperkuat karakter moral dan ketahanan kita. Misalnya, menjauhi gosip tidak hanya mencegah bahaya bagi orang lain, tetapi juga menjaga pikiran kita bebas dari hal-hal negatif. Gosip dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman, sementara memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam, membebaskan kita dari kemarahan dan kebencian, menumbuhkan keadaan pikiran yang lebih damai. Pengampunan memungkinkan kita untuk bergerak maju tanpa dibebani oleh keluhan masa lalu, membuka jalan menuju penyembuhan dan rekonsiliasi. Prinsip 9. Berlatih bersyukur. Mempraktikkan rasa syukur merupakan prinsip ampuh yang dapat mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Alih-alih berfokus pada apa yang kurang atau apa yang salah, rasa syukur mengalihkan perhatian kita pada apa yang sudah kita miliki dan apa yang berjalan dengan baik. Perubahan fokus yang sederhana ini dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita. Buddha menekankan pentingnya rasa syukur dengan kata-kata, "Marilah kita bangkit dan bersyukur karena jika kita tidak belajar banyak hari ini, setidaknya kita belajar sedikit." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa selalu ada sesuatu yang patut disyukuri, tidak peduli seberapa kecilnya.
Kutipan ini mendorong kita untuk mengenali dan menghargai aspek-aspek positif kehidupan kita dalam setiap situasi, bahkan pada hari-hari yang terasa menantang atau tidak produktif. Berlatih bersyukur membantu kita mengenali dan menghargai berkat-berkat kecil yang sering kita abaikan. Ini mungkin sesuatu yang sederhana, seperti menikmati matahari terbit yang indah, menikmati makanan favorit kita, menerima dukungan dari orang yang kita cintai, atau menemukan kenyamanan di rumah yang hangat. Dengan mengakui momen-momen kegembiraan ini dan mengungkapkan rasa terima kasih untuk itu, kita menumbuhkan pandangan positif terhadap kehidupan. Rasa syukur juga bertindak sebagai perisai terhadap hal-hal negatif dan stres. Ketika kita fokus pada hal-hal baik dalam hidup kita cenderung tidak memikirkan hal-hal negatif. Ini tidak berarti kita mengabaikan masalah atau berpura-pura masalah itu tidak ada, tetapi kita menyeimbangkannya dengan kesadaran akan hal-hal positif. Seiring waktu, latihan ini membantu kita mengembangkan pola pikir yang tangguh, sehingga lebih mudah untuk menangani pasang surut kehidupan. Prinsip 10. Percayai prosesnya dan lepaskan kendali. Mempercayai proses dan melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya adalah prinsip dasar Buddha. Buddha mengajarkan bahwa akar dari penderitaan adalah kemelekatan. Ini berarti bahwa keinginan kita untuk berpegang teguh pada hasil, orang, atau hal tertentu seringkali menyebabkan penderitaan kita sendiri. Ketika kita terikat pada hasil yang pasti atau harapan yang kaku, kita menyiapkan diri untuk kekecewaan dan stres. Dengan berserah pada aliran kehidupan, kita membiarkan segala sesuatunya terjadi secara alami tanpa memaksakannya. Ini tidak berarti kita berhenti berusaha atau mengejar tujuan. Sebaliknya, kita melakukan yang terbaik dan kemudian melepaskan cengkeraman erat kita pada bagaimana segala sesuatunya harus terjadi. Mempercayai proses berarti memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sebagaimana mestinya, meskipun tidak persis seperti yang kita bayangkan. Bayangkan Anda berada di sungai. Jika Anda mencoba berenang melawan arus, Anda akan kelelahan dan tidak akan banyak maju. Namun, jika Anda mengikuti arus, Anda akan bergerak dengan lancar dan tanpa usaha. Begitu pula dalam kehidupan, ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima, kita akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Praktik melepaskan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan, aspirasi karier, atau tantangan pribadi. Misalnya, dalam hubungan, kita sering ingin mengendalikan perilaku orang lain, atau bagaimana situasi seharusnya berkembang, yang dapat menyebabkan frustrasi dan konflik ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Dengan melepaskan, kita dapat menghargai orang lain apa adanya, dan membiarkan hubungan berkembang secara alami. Ketika kita berhenti mencoba membentuk orang lain, agar sesuai dengan harapan kita akan terbuka terhadap hubungan yang tulus dan pemahaman yang lebih dalam. Menerima orang apa adanya tanpa mencoba mengubahnya, menumbuhkan rasa harmoni dan saling menghormati. Mengintegrasikan 10 prinsip Buddha ini ke dalam kehidupan sehari-hari membantu kita mengembangkan kondisi pikiran yang tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal. Ingat, kedamaian sejati datang dari dalam. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang berintegritas, damai, dan harmonis yang dibimbing oleh kebijaksanaan dan kasih sayang. Terima kasih telah mempelajari ajaran transformatif ini, dan semoga Anda menemukan ketenangan dalam perjalanan Anda. Oh ya, jangan lupa untuk berlangganan di channel Cahaya Buddha ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.